Hai teman-teman, kalau ada yang lagi hangat di Bali, pasti ada Fit Friday. Mungkin kalian para sahabat-sahabatku yang melek internet udah tahu kejadian yang menghebohkan Twitter beberapa hari belakangan ini. Nah, buat yang tinggalnya jauh di gurun pasir yang gak ada internet sama kayak aku, mungkin aku jelasin dulu duduk permasalahannya yang bakal aku bahas hari ini. Sesuai sama judulnya, hari ini aku mau bahas bule yang lagi viral banget di Twitter yang bernama Kristen Gray. Ini cewek ya, bukan yang di 50 Shades of Grey ini. Beda lagi. Jadi si Kristen Gray ini belakangan viral di Bali karena postingannya memamerkan gaya hidupnya selama masa pandemi di Bali. Ini dia beberapa cuplikan Twitternya, karena kalian emang nggak bisa lagi nyari Twitter aslinya yang udah di take down ya. Jadi ini dia beberapa screenshotan Twitternya. Buat kalian yang mau baca, kalian bisa pause aja ya videonya biar durasinya panjangan. Kalau misalkan kalian baca dengan sekilas isi cuitan di Twitternya, mungkin kalian ngerasa biasa aja, nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau misalkan kalian telisik lebih jauh dan lebih mendalam lagi, maka akan murkalah kalian sama seperti netizen 62 yang lainnya. Aku jelasin aja ya, poin titik kemarahan netizen 62 itu ada di mana aja sih sebenarnya. Nah, yang pertama itu permasalahannya adalah si Kristen Gray ini dan pacarnya itu tinggal di Bali dari bulan 2009 dari bulan Desember 2019, lebih tepatnya sebelum pandemi. Nah, hitungannya sekitar udah 1 tahun 1 bulan nih di Bali. Terus dia juga bilang stay di Balinya dia itu adalah pakai visa holiday. Nah, ini aku nggak tahu nih gimana sebenarnya aturan visa holiday selama masa pandemi di Bali, apa bisa diperpanjang terus-terusan kayak gitu atau gimana. Tapi yang jelas poin kesalahannya terletak di dia itu bekerja selama tinggal di Bali, dan visanya dia itu bukan working visa tapi masih visa holiday. Poin itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang aku bilang tadi, dia itu bekerja di Bali tapi she refused to pay Indonesian taxes. Ketika ditanya sama orang di Twitter, apakah kamu bayar tax di Bali atau ketika bekerja di Indonesia, dia dengan enaknya ngejawab, aku ini dibayarnya itu pakai dolar, jadi buat apa aku bayar Indonesian rupiah? Kayak ngerti aturan banget sih, Neng. Padahal, hey, mau lu dibayar pakai dolar, mau lu dibayar pakai euro, mau yen, yuan, rupiah, nggak peduli mau dibayar pakai apa, selama Anda bekerja di Indonesia, selama Anda memakai fasilitas Indonesia, hidup di Indonesia, dan bekerja dan menghasilkan jasa yang dibayar di Indonesia, itu Anda harus membayar tax. Nah, untuk lebih jelasnya aku ada nih screenshot peraturan mengenai teksnya ini. Inti peraturan ini tuh, walaupun kalian pekerja asing, kalau misalkan kalian sudah menetap lebih dari 183 hari atau 6 bulan di Indonesia, kalian itu wajib untuk membayar teks atau pajak jika kalian menerima imbalan atas sesuatu yang kalian lakukan. Menurut aku pribadi sih ini udah common sense ya. Ini kan bukan negara nenek moyangnya dia. Nah, di negara nenek moyangnya dia aja tuh, pada saat dia menghasilkan uang kan mesti bayar pajak. Apalagi negara nenek moyang orang lain. Terus yang ketiga, di negara kita ini masih terhitung pandemi. Kita masih close border dengan negara orang lain. Dia bisa-bisanya dong ngajak teman-temannya, ngajak bule itu untuk datang ke sini, dan dia bilang ada agent yang bisa ngurusin kedatangannya ke Bali walaupun kita lagi close border sama negara lain. Like, hey, ini lagi pandemi loh, si Neng ini minta dipelintir bener-bener deh. Gimana nggak heboh netizen 62 ya kan? Ini kita lagi ngebatasin orang masuk sini, dia dengan gampang yang ngajak-ngajak orang begitu. Nah, menurut aku nih yang bikin kelakuannya itu kayak dari nakal-nakal yang biasa aja jadi kayak kelakuan dakjal nih. Masalahnya nih, dia udah ngajakin orang-orang ke sini, yang artinya itu melanggar hukum karena kita lagi close border kan. Habis itu dia ngasih tahu orang-orang gimana caranya untuk pergi ke Bali dan hidup di Bali pada masa pandemi kayak gini, dan dibuat e-book dong, dibuat buku berbayar pula. Jadi istilahnya nih ya, lu udah nyolong,
Habis itu lu buat buku, publikasiin gimana cara lu nyolong. Habis itu lu suruh orang bayar untuk belajar ke lu gimana caranya nyolong. Kayak nggak merasa salah banget gitu dia, pokoknya apapun yang dia bisa jadikan uang, dijadikan uang sama dia lah. Ditambah lagi nih teman-teman, kemarin itu pada saat dia diingetin sama netizen-netizen 62 kita yang budiman, malah dia bawa rasnya, karena kebetulan dia ini kan orang kulit hitam gitu ya. Dia nyolek-nyolek rasnya lah, bilang dia dikucilkan karena rasnya ini. Padahal kita kan nggak ada urusan ya teman-teman. Jadi banyak banget nih yang bilang dia udah salah, ditegur, bukannya ngaku salah atau minta maaf, malah dia ngeluarin race cardnya dia. Nah sekarang akhirnya nih ujung dari permasalahannya ini adalah dia dan pacarnya akan dideportasi balik ke negara asalnya dia, dan sekarang sedang nunggu penerbangan ke Amerika. Ya gitulah inti dari keseruan di Twitter kemarin-kemarin ini teman-teman. Cuman gak adil rasanya kalau misalkan aku ngomongin hal yang itu aja. Aku bakal ngasih tahu nih kalian sisi sebenarnya Bali itu seperti apa sih. Karena teman-teman, di balik kejadian ini tuh kita sebagai warga negara Indonesia, warga 62 juga harus berbenah diri teman-teman. Karena yang pertama aku yakin dan percaya hal seperti ini tuh bukan baru pertama kali atau baru dia aja yang ngelakuin, misalkan bekerja di Bali sebagai digital nomad dan di Balinya itu masih pakai visa berlibur dan nggak bayar tax. Aku yakin ini banyak banget pelakunya, cuman mereka ya pintar aja nggak dipublikasiin di Twitter gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa coba deh pergi ke coworking space yang ada di Canggu, itu banyak banget. Dan di tiap coworking space ini itu banyak banget dipenuhi bule-bule yang bekerja sebagai digital nomad ini. Digital nomad ini seperti pekerjaannya di online, tapi bisa dilakukan di mana-mana dan mereka tuh biasanya berpindah dari satu negara ke negara lain. Memang nggak semua wisatawan asing yang lama tinggal di Bali itu seperti ini teman-teman, tapi aku itu udah sering mendengar kabar berseliweran adanya bule yang seperti itu. Jadi ini itu bukan kasus yang baru pertama kali terjadi di Bali. Intinya nih, dengan terkuaknya kasus ini itu artinya banyak banget PR sebagai kita warga 62, sebagai pihak imigrasi juga. Gimana caranya biar lebih memperketat lagi, biar nggak ada visa holiday yang dibisa-bisain sampai lama banget tinggalnya di Indonesia, apalagi mereka bekerja dan nggak bayar tax, itu pengawasannya harus lebih diperketat lagi gitu. Nah yang kedua nih, dia orang luar aja tuh tahu gimana caranya ke Bali pada saat border kita masih di close kayak gini. Sampai sekarang memang flight internasional di Bali itu masih di close teman-teman, setahu aku. Bahkan dia bilang kan ada agent di sana yang bisa bantuin untuk ngurusin hal-hal seperti ini. Artinya orang Indonesia sendiri itu ada yang mencari celah atau bermain untuk menghasilkan keuntungan di masa pandemi seperti ini. Nah pengawasan seperti ini juga jadi PR kita bareng-bareng teman-teman. Intinya menurut aku urusan Kristen Gray ini nggak selesai cuman dengan dia dideportase aja, balik ke negara asal aja. Tapi ini juga harus menjadi pembelajaran kembali buat kita orang-orang Indonesia. Gimana untuk lebih benerin sistem kita ini biar kita nggak dijajah sama orang luar lagi. Biar orang luar itu nggak ngerasa gampang banget loh ngejajah orang Indonesia itu. Sampai berani-beraninya kan publikasiin di Twitter, apalagi buat ebook coba. Nah berhubung nih cuitannya di Twitter itu nyinggung soal gimana sih living cost di Bali yang murah banget. Gimana kalau di next videonya aku buat video yang ngejabarin berapa sih sebenarnya living cost di Bali dibandingin sama living cost kalian di Jakarta atau di daerah luar Bali lainnya. Kenapa sih banyak banget juga selebritis, artis, atau YouTuber yang mendadak pindah ke Bali? Nah itu aku bakal bahas di next videonya, so jangan lupa klik subscribe-nya. As always, stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video. Ciao!